jualan tomat. Yang beli harus hormat. Sambutlah salam aku dengan semangat jikalau bapak dan ibu umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut masih dapat oleh kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai. Banyak sanak saudara kita bahkan keluarga kita di luar sana. Pada bulan suci Ramadan tahun kemarin kita masih dapat bersama dengan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya. Masih dapat bersama dengan mereka melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam harinya. Namun di mana mereka sekarang? Ada mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Bahkan ada pula di antara mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita bersama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat hidup sampai pada saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Andai daun-daun yang ada di atas dunia kita jadikan sebagai bukunya, ranting-ranting kayu-kayu yang ada di atas permukaan bumi kita jadikan sebagai penanya, air laut yang ada di atas dunia kita jadikan sebagai tintanya. Kita pergunakan untuk menghitung semua rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya sedikit pun kita tidak akan mampu untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita syukuri rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ila nur. Ketika di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memikirkan anak-anaknya, beliau tidak memikirkan istrinya, beliau tidak memikirkan para sahabat-sahabatnya, beliau tidak memikirkan hartanya. Namun apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya ummati ummati ummati, umatku umatku umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu, marilah kita kirimkan salawat dan salam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Rajab kemarin, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita ke bulan yang penuh dengan keampunan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pada bulan suci Ramadan ini sangat banyak amalan-amalan yang sangat besar faedahnya jika kita kerjakan. Maka pada kesempatan kali ini
aku akan menyampaikan tentang 3 amalan yang sangat besar faedahnya pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang pertama yaitunya memperbanyak untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ini yang pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bergandengan dengan nama Allah di depan pintu surga. Akan tetapi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa oleh Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi yawmi aksar 70 marrah." Wallah, perlu kita ketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kata wallah merupakan huruf qasam. Huruf qasam terbagi menjadi kepada 3 pembagian. Yang pertama, wallahi billahi tallahi. Apa kegunaan huruf qasam tersebut? Yaitu untuk melakukan sebuah persumpahan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin untuk bersumpah, maka jangan pakai kata-kata dicap boleh Bapak Ibu. Boleh dicuba wallahi billahi tallahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersumpah di dalam hadisnya, "Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmi aksar 70 marrah." Demi Allah, aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam sebanyak 70 kali istighfar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Dia boleh apa cerita ni Bapak Ibu? Dia boleh ni Bu? Kalau tak boleh dia tak bercerita apa. Pernah suatu ketika salah seorang imam yang bernama Imam Abu Hasan Al-Basri yang didatangi oleh 3 orang. Mereka bertanya tentang permasalahan, bertanya tentang problematika yang mereka hadapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang pertama datang bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, wahai Tuan Guru, wahai Syekh, di kampung kami lama tak turun hujan. Di kampung kami lama terjadi kekeringan, sehingga dengan kekeringan tersebut kami tidak dapat untuk menanam, kami tidak dapat untuk memanen. Tolonglah kau berikan kepadaku akan sebuah doa, tolonglah kau berikan kepadaku akan sebuah amalan, yang mana dengan doa ataupun amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di kampung kami." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri pun menjawab, yaitu, "Perbanyaklah kau untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, di kampung awak kau ada tak payah ada untuk turun hujan." Kemudian orang yang kedua, dia datang bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, wahai Tuan Guru, aku telah bertahun-tahun menikah, aku telah bertahun-tahun berkeluarga, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadaku akan seorang anak, tidak memberikan kepadaku akan seorang keturunan? Tolonglah kau berikan kepadaku akan sebuah amalan, yang mana dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku akan seorang anak ataupun keturunan." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri dia tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu, "Perbanyaklah kau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau ada anak atau ibu yang malam menikah, kalau dia jadi Allah Subhanahu wa taala akan seorang anak atau keturunan, maka nasihatnya itu untuk memperbanyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga
Ia datang bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, wahai tuan guru, aku adalah seorang kepala rumah tangga yang miskin. Terkadang aku lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari nafkah. Tolong Engkau berikan kepadaku akan sebuah amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mempermudah aku untuk mencari rezeki." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri pun tidak menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyaklah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada di antara bapak-bapak sekalian, jika payah di musuh hidup awak, maka perbanyaklah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kejadian tersebut, salah seorang daripada murid Imam Abu Hasan Al-Basri ini tak sengaja menengok akan kejadian itu. Kemudian ia bertanya kepada Imam Abu Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Abu Hasan Al-Basri, tadi aku tak sengaja menengok akan kejadian ada 3 orang yang bertanya kepada engkau. Permasalahan mereka berbeda, tetapi mengapa engkau tetap menjawab dengan jawaban yang sama? Tentunya perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Imam Abu Hasan Al-Basri pun menjawab, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ia telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا." Maka mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan fis sama dari langit ke bumi akan air hujan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kepadamu akan anak ataupun keturunan serta harta, kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir untukmu. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita yang singkat tadi dapat kita ambil hikmah ataupun iktibarnya. Apapun permasalahan kita di atas permukaan bumi ini, apakah itu anak yang susah diatur, apakah itu rezeki yang jauh daripada kita, apakah itu istri yang sering melawan kepada suami dan sebaliknya, maka perbanyaklah Bapak Ibu untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja semua itu adalah penyebab dari dosa kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, yaitu yang memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Ia telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 keburukan daripada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan 10 derajat bagi diri kita. Itu besarnya faedah jika kita mengamalkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga atau amalan yang terakhir dapat aku sampaikan, yaitu bersedekah. Andai saja ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini, pernah kita membantu satu sak semen, 2 sak semen untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musala, untuk pembangunan tempat ibadah, mungkin itulah nanti yang akan menolong kita. Mungkin itulah nanti yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala. Andai saja ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini, pernah kita membantu anak yatim, pernah kita memberi makan kepada anak yatim, mungkin itulah nanti yang akan menolong kita, yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena harta yang banyak yang kita miliki pada saat sekarang ini tidak akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma' syirka fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Ingin bapak dan ibu hidup di dunia kau menjadi uang elok, silakan. Ingin bapak dan ibu hidup di dunia kau menjadi uang jahat, silakan. Namun ingat, kita pasti akan mati. Wa ahdi bamasyirka fa innaka mufarriqu. Cintailah barang sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti akan dipisahkan dari itu barang. Cinta kita terhadap harta kita yang banyak, silakan. Cinta kita terhadap pangkat jabatan yang kita miliki sekarang, silakan. Cinta kita terhadap anak, istri, keluarga kita, silakan. Namun ingat, kita pasti akan dipisahkan dari semua yang kita cintai tersebut. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tarik sebagai kesimpulannya, selagi kita masih berada di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan kali ini, marilah kita memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak ada yang menjamin bagi diri kita untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Unsur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang kami sampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.